Usia 9 tahun, hafalan 5 juz. Kemudian ada Khadidah, usia 6 tahun, hafalan 30 juz. Kemudian yang keempat, Maryam, usia 4 tahun, hafalan 2 juz. Ya. Jadi langsung saja mungkin ya, sambil menonton pelajaran kegiatan tinggal hadir, langsung saja nanti mengenal lebih jauh ngobrol dan sebagainya akan disampaikan oleh beliau karena ini beliau kepada Ayah Habib dan Bunda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan Islam serta memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita mendapat ada di tempat ini. Selawat serta salam dan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan amin. Mungkin untuk lebih jelasnya karena saya sebagai kepala keluarga di rumah, kalau setiap harinya saya itu jam 5 lewat 10 saya sudah berangkat kerja. Nanti pulang jam 5 sore. Jadi untuk memudahkan kegiatan di rumah, saya silakan ini adalah pengalaman kembali ke tema yaitu rahasia mencetak penghafal Al-Quran sejak kecil. Bapak Ibu pasti tahu bahwa Al-Quran adalah sumber segala ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Al-Quran sebagai hidup yang harus ditanamkan pada anak kami sedini agar mempunyai arah dan tujuan yang lurus dan benar. Cara kami agar anak kami cepat menghafal Al-Quran dengan izin Allah, yaitu satu, niat. Kami betul-betul meniatkan anak kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Saya pribadi dari lulusan sarjana Al-Quran, dari ilmu saya jauh dari ilmu Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Kami terinspirasi terhadap keluarga yang laki-lakinya bukan ustaz atau ustazah, tapi anaknya yang hafid Al-Quran 3 juz di usia ini 6 tahun. Mereka memfasilitasi anaknya dengan menyewa musik, guru ngaji, menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik, menyekolahkan anak-anaknya karena Allah. Mereka betul-betul mengobatkan anaknya untuk menjadikan anaknya hafid Al-Quran. Di situ muncul pikiran bahwa bukan hanya seorang ustaz atau orang dewasa,
ketika saya tahu proses beliau itu, saya juga berhasil menjadikan anaknya hafiz. Saya berpikir, apakah saya bisa seperti mereka yang merasa dari segi ekonomi mereka ke kami berbeda. Tapi saya tetap punya niat yang besar untuk menjadikan anak saya ahli Al-Quran atau hafiz Al-Quran. Meskipun saya tidak tahu dari Al-Quran, apalagi menghafalnya. Poin yang kedua itu siapkan fasilitas untuk mendekatkan mereka pada Al-Quran seperti speaker dan HP. Nah, saya gunakan speaker untuk disetel 24 jam sebagai saya gunakan untuk hobi mereka masing-masing. Bapak Ibu, kami di rumah menyetel speaker itu diadakan di ruang tengah supaya terdengar di seluruh ruangan. Nah, ketika ada suara musik dari luar atau dari tetangga, saya keraskan suaranya untuk mengetahui agar pendengaran anak kami tidak teralihkan dengan suara musik itu. Kalau HP, karena berhubung anak kami sudah umur, jadi otomatis hafalan mereka itu berbeda-beda. Jadi di HP mereka saya misalkan download yang mereka sukai. Jadi mereka yang mungkin mereka biasanya sendiri itu pun dengan pengawasan kita sebagai orang tua. Jadi ketika mereka main game, menghafalnya juga disetel sesuai hafalan yang akan mereka lakukan. Nah, sedangkan yang anak tunggal hari ini, dia itu senang menonton video. Jadi kami membuat video yang ada suaranya merekam yang akan dia tonton. Contohnya YouTube. Jadi kita bisa download video sebanyak yang dia sukai, tapi masih tetap harus 30 sampai dia hafal 30 baru kita ganti. Dan perlu yang ditekankan HP-nya itu harus offline. Jangan biarkan HP mereka online. Jadi gadgetnya itu offline dan videonya juga offline. Jadi mereka menggunakan HP itu memang khusus untuk menghafal dan bonusnya hobi mereka yang dilakukan. Poin yang ketiga yaitu berdoa dengan maksimal. Nah, ketika selesai sholat, ketika mendapatkan musibah, kami berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli Al-Quran. Tanamkan di hati Al-Quran. Bahkan ketika kami mendapatkan musibah, ditolong seseorang, kami hanya akan berdoa. Ya Allah, jadikanlah anak kami ahli Al-Quran. Itu poin yang keempat. Kami ingatkan rezeki yang didapatkan untuk diberikan kepada anak kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Contohnya setiap masa kita niatkan mereka, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi ahli Al-Quran atau hafiz Al-Quran. Saya kasih mereka belajar. Kalau kebetulan kami berikan mereka rumah, itu pun kalau ada rezeki yang begini. Jadi kami orang tua tidak membebani diri kita untuk menjadikan anak kami hafiz. Jadi dari segi makanan bergizi, karena makanan bergizi itu identik dengan mahal. Bahkan anak saya tidak ada yang bisa tahu
kelima itu konsisten atau istiqomah sampai dia betul-betul mendapatkan amalannya. Nah, ketika kami sudah konsisten terus mendapat segala dari segi lingkungan, kesibukan, kami betul-betul menyadarkan diri kalau bukan kami sebagai orang tua, siapa lagi yang akan mensupport dan mendidik anak kami. Mungkin contohnya kalau ada kendala di fasilitas seperti speakernya besar, langsung kami dapat ganti atau diperbaiki, atau anak kami sudah siap untuk menyetor hafalannya secara bersamaan. Kita harus konsisten untuk mendengarkan hafalan mereka walaupun kita dalam keadaan belum poin juga kami tidak terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang menurunkan semangat untuk menjadikan anak kami ahli Al-Quran. Banyak para ahli agama yang benar yang memberikan ungkapan waktu anak kami usia 5 bulan, saya ingat kepada mereka, tidak akan mungkin anak kita menghafal Al-Quran atau kalau kita sebagai orang tua saja tidak tahu membaca Al-Quran. Jadi awalnya saya itu terpengaruh dengan kawan itu. Ketika saya coba untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, tapi itu saya butuh waktu yang lama untuk bisa belajar. Nah, sedangkan anak saya usianya sudah hampir 1 tahun. Saya khawatir yang sampai saya belajar dengan waktu yang lama, kesempatan usia emas anak saya itu berlalu begitu saja. Jadi saya mentang-mentang berkawan itu, saya lebih fokus ke anak dulu karena sadar keterbatasan ilmu, jadi saya gunakan speaker. Nah, dari umur segini itu, anak saya cuma mendengarkan monolog saja. Nah, sampai umur 3 tahun, dia sudah belajar menyetor hafalannya hingga di umur 5 tahun selesai 30 juz. Ada juga ungkapan lebih baik hafalannya sedikit tapi benar. Nah, kita tahu masa umat anak itu menghafal Al-Quran itu di umur 0 sampai 20 tahun. Dan cara menyebut huruf itu tidak seperti kita orang dewasa. Jadi saya tetap konsisten, yaitu penyebutan yang kurang tepat, saya tetap menambah hafalannya sampai 30 juz. Nah, seperti anak saya bilang, hafalannya waktu di usia ini, itu penyebutannya hurufnya kurang tepat. Tapi ketika di usia umur 12 tahun, kami sudah memasukkan dia di tahfiz online. Jadi dia sudah dibimbing oleh seorang hafizah untuk memperbaiki hafalannya secara benar dan lancar. Yang alhamdulillah dia bisa mengambil hafalannya 19 juz secara rutin dan benar dalam jangka 3 bulan. Dengan pengalaman dan proses yang kami lakukan, kami sadar bahwa Al-Quran juga tidak mengenal batas. Jadi tidak ada istilah keterbatasan untuk menghafal Al-Quran. Baik yang kaya bisa, yang miskin bisa, usia dini bisa, lansia juga bisa. Bahkan yang melihat dan yang tidak melihat pun bisa menghafal Al-Quran. Jadi itulah poin-poin cara kami mendidik anak kami menjadi ahli Al-Quran atau hafiz Al-Quran sedini. Saya ulang, pertama niat, kedua siapkan fasilitas yang mendekatkan mereka dengan Al-Quran,
Ketiga, berdoa dengan maksimal. Keempat, niatkan setiap rezeki yang kita dapatkan untuk aman menjadi ahli Al-Quran. Kelima, konsisten atau istiqomah. Dan yang keenam, tidak terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang menurunkan semangat kita untuk menjadikan anak kita menjadi ahli Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing kepada Bapak dan Ibu, yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tadi tips dari Bunda terkait apa namanya yang dilakukan untuk putra putrinya di usia yang masih belia. Saja mungkin ada yang ingin disampaikan dari ayat, tapi saya berbeda. Jadi memang tugas suami itu adalah banyak tugas suami itu di rumah tangga itu tugas suami boleh memasak, mencuci, mengurus anak, itu semua tugas suami. Nah, tugas saya itu cuma satu, patuh sama suami. Nah, akhirnya tadi disampaikanlah minta tolong istri untuk masak dan jadi anak. Sama itu tadi disampaikan dan disampaikan sama istri mendelegasikan tugas suami kepada istri. Jadi mau harus patuh gitu ya. Tapi itu ada tips dan trik juga terkait mungkin dari muda-muda atau ayah juga di sini juga melakukan salah satu dari 6 poin tadi. Cuma mungkin tidak konsisten kayak kami gitu ya. Kayak gitu kan. Apalagi emosi, mengelola emosi antar pasangan begitu mungkin itu gimana saya juga menyikapi hal itu atau tipsnya gitu ya. Ketika orang kan main ya mungkin ada masa-masa seperti itu apa yang dilakukan seperti itu. Ayah berbeda Saya ketika kita mendapat ini itu, jadi ketika kita malam, jangan berpikir kalau saya seperti ini, maka waktu saya sendiri berpikir. Jadi kita paksa diri kita banyak. Saya ingatkan saya apa menurutnya. Jadi ketika kita juga malam, kita tidak malam. Jadi kita sendiri yang harus bersyukur mereka mampu Al-Quran. mungkin ada dari ayah bunda yang bertanya, kami silakan langsung saja dia. Insya Allah ya, suatu kesempatan yang luar biasa bisa dipertemukan dengan sudah terharu dulu ya. Keluarga Ahlul Quran. Semoga kita semua yang ada di sini juga bisa tertular dengan apa yang dilakukan oleh contoh yang dilakukan. Jujur di benak saya banyak sekali muncul pertanyaan ya, ayah dan bunda berdua. Namun mungkin secara umum saja. Pertama adalah memutuskan menjadi keluarga Muhammad Al-Quran, membentuk visi terlebih dahulu ya. Maksudnya meyakinkan antara pasangan bahwa kita akan membawa keluarga kita seperti ini. Bagaimana kemudian menciptakan kondisi itu dan bisa istiqomah sampai kurang lebih 12 tahun ya, itu yang pertama. Lalu kemudian secara teknis sejak anak kita lahir dari hari pertama lahirnya, seperti apa teknisnya yang diberikan sampai bisa apa dahulu. Karena kalau secara kenalan kita sebagai manusia pada umumnya, kok bisa anak 5 tahun sampai 30 juz, sementara kalau dibagi-bagi masalahnya 30 juz kalau diamalkan sampai lama, bagaimana bisa selesai dalam waktu 5 tahun. Dan secara teknis lagi, apakah ada tambahan khusus setiap hari untuk anak-anak dalam hal menghafalkan selain memperdengarkan mental? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ya. Pertama,
dan dia bisa anaknya masih 6 tahun dia sudah tahu dan itu saya beri ilmu berarti anak kecil bisa hafal Al-Quran. Terus saya kan dari latar belakang saya itu orang mampu kan, jadi dia pakai guru privat gitu. Sedangkan kita kan ada yang tidak mampu. Nah saya bagaimana caranya saya itu biar anak saya itu bisa, jadi saya sambungkan masalah saya. Jadi saya itu gunakan moral. Jadi dari bayi dari kecil itu umur 5 sampai 5 bulan dia itu cuma bilang moral saja tanpa harus saya sampaikan karena kami kan juga terbatas dari ilmu Al-Quran. Jadi cuma itu saja dia bilang moral 30. Jadi ketika dia usia 2 tahun dia tidak bisa meskipun lapangnya kurang bagus atau tidak tepat dulunya, tapi tetap kalau amat semuanya di 30 ini ya kalau kita lihat kurang bagusnya gurunya masih banyak orang tepat, tapi tetap harus dijalankan, tetap harus selesai dari 30 atau lagi ke 29 meskipun bakal mereka atau penyebutan mereka itu kurang tepat. Jadi ketika dia dua terbaru kita itu sebenarnya pakai guru privat seperti ini kayak kami masukkan di aplikasi online. Jadi kami sudah serahkan sama ustazah untuk memberikan hafalan secara mungkin. Jadi kalau untuk motivasi dari sekolah kami mendaftarkan di sekolah. Jadi pada saat dia ujian baru kami masukkan. Kalau ujian kemarin dia memang tidak sekolah ya, tapi pas dia sampai di mana ini, nah ada sekolah yang mau mengambil dia, tapi kami masuk kelas 3, jadi dia tidak mau kelas 1, kelas 2 langsung ke kelas 3. Jadi umurnya di usia 7 tahun dia sudah kelas 3. Jadi dia sebenarnya sudah kelas 1 SMP, tapi umurnya 12 tahun. Nah kalau ini belum ada, ini cuma masuk dia tidak sekolah juga yang pertama, tapi dia sudah terdaftar di salah satu sekolah. Jadi kalau masalah belajarnya itu ya kami sebaiknya kami tidak memfokuskan belajar dulu, dan kami Al-Quran yang akan mencerdaskan mereka. Nah ini kami sebaiknya kami dari dia waktu pas dia sekolah kami setiap dia mau ujian kami itu dia untuk belajar kali ini. Nah dia sebagai amal. Terus ketika seterusnya saya lihat paling pokoknya cuma 80. Nah ketika saya apa itu ya untuk belajar umumnya, jadi saya lebih mementingkan hafalannya saja. Jadi ketika dia belajar itu saya tidak peduli. Nah ketika saya lihat dia juga berserah. Jadi saya peduli untuk apa sampai harus memaksakan dia itu nilainya bakal lebih tinggi ketimbang saya memaksakan dia. Tapi rumah masih rapi atau kayak apa aja? Di rumah anak-anak kan rumah tuh, tapi tetap ada coretan di dinding, barang-barang begitu ya. Sama punya normal ya, jadi masih sama ya. Ada Kalau masalah ya jadwal mentornya itu terserah mereka. Ketika kakaknya sudah mentor, terus kami support dia dengan hadiah. Jadi ketika kakaknya mentor, kakaknya dapat hadiah. Jadi dia inginkan. Terus adiknya kan otomatis dia kakaknya dapat hadiah. Jadi dia berusaha untuk menghafal. Nah, ketika dia berhafal, dia menyetor lagi sama kita. Jadi itu artinya dari sisi menyetornya dia menghafal menyetor. komunikasi yang bahagia, tapi mungkin saatnya itu mungkin bisa diingat kan di sini juga ada ayah dan bunda juga yang hadir jadi kalau saya juga dari para saudara ya yang pokoknya cuma menjelaskan saja ini
tiga anaknya, terus konsisten kan, terus dari sisi kemenangannya ada paling besar dan berarti kami konsisten ini, saya kira konsisten terus menjalankan speaker untuk anak-anak kita. Dilakukan itu ada ya kalau mungkin ada kesalahan ya. Jadi saya ketemu Facebook beliau via HP, mungkin bisa cek juga di situ. Jadi lumayan gitu. Nah itu jadi beneran awalnya kalau masih beneran namanya dibaca di rumah. Ketika di rumah mungkin saya pernah hal dulu saya pernah komunikasi beliau gitu mengelola emosi beliau ya kan bagaimana atau ini namanya pasangan ya kan ya ada aja ya tapi bagaimana tetap dalam kondisi mohon maaf kalau misalnya itu dalam kondisi panas ya saya juga bisa menang itu juga sebagai orang tua ini ya itu hal yang luar biasa sehingga anak muda seperti itu bisa mudah mengharapkan kalau orang tuanya emosi kan nggak mungkin ya gitu ya bukan gitu apa apa di mana juga ada banyak atau hukumnya di mana gitu dan dijawab orang mana sebenarnya di rumah beliau ini gitu Terserah ya, banyak ya di luar negeri sabar. Sabar saya sepertinya sampai saja ya. Ketika saya ini adalah panggilan kita akan belajar membaca Al-Quran. Kita juga belajar kita belajar membaca Al-Quran. Nah, terus saya jangan sekali kalau mereka mencoba. Saya cuma tahu saja apa jadi saya tahu dia bisa sifat tubuhnya kayak gimana dia nggak akan mengikuti karena dia tidak ingin mengikuti sama Al-Quran jadi saya cuma mau ini insya Allah Al-Quran yang akan mengikuti mereka jadi kalau dia tidak ngerti dia nggak akan mengikuti kita cuma jadi ada kayak tidak biasa yang cowok itu bilang bunda saya tanyakan sekarang untuk pengetahuan kita semuanya. Apakah anda ini ekskul itu atau pesantren itu ada ekskul matematika atau bahasa yang di surah tersebut ya. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Yang
berapa sih? Kalau saya pribadi dalam pendidikan aku apa ya Pak? Ada saya bisa bagaimana? Ya, misalnya mungkin Anda bisa ini ke teman kita juga teman-teman yang bercerita seberapa cinta Bapak sama Al-Quran. Misalnya sehari kepentingan itu kayak gimana, tapi kayak nggak pernah sih dengan Allah sehari aja. Karena 24 jam terus sih. Mungkin seberapa ini sama Al-Quran. Dan terapkan dalam sehari-hari yang tidak orang lain yang bisa melakukan, tidak orang lain yang dilakukan, atau orang lain yang dilakukan. Yang pertama yang punya masih banyak kita kata-kata doa ibadah doakan saya anak yang melakukan jadi dengan ilmu keterbatasan ilmu apa yang dialami dia alhamdulillah ketika orang yang punya amalan tenang saya sebenarnya ada mungkin saya dia dapat banyak adalah ada bimbingan nanti dari yang saya katakan saya dan saya perantau pulang berniat untuk agar akan buah hati anak pertama saya itu menjadi seperti ayat-ayat Hafiz Hafidzah. Bunda dan ayahanda tadi mengatakan bahwa dengan ilmu keterbatasan ilmu yang bisa dipertanyakan